senang sering nyopet kendut. Yang kedua telatih lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai mana pun mau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawas Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyoran. Yang paling penting adalah krimnya atau raginya kita masukkan. Mari kita lihat di sini bagaimana proses membuat ragi padat. Sampai diaduk sampai hingga gulanya larut. Setelah gula larut, kita tutup pakai air garam dan diamkan selama 15 menit. Inilah hasilnya. Masukkan tepung sebanyak 500 gram. Dan setelah kita masukkan tepung, kita masukkan juga 2 sachet susu disinfect. Kita masukkan SP. Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan margarin dan 2 sendok teh garam. Selama 15 menit, lalu kita tutup dan kita tunggu adonnya mengambang selama 15 menit juga. Setelah 15 menit, mari kita buka. Bioteknologi dan produksi pangan. A. Prinsip dasar bioteknologi. Kata bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu-ilmu lainnya dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan makhluk hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa.
1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri, yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah tape, tempe, yogurt, nata de coco, keju. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Melalui rekayasa genetika, mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi, misalnya tahan terhadap hama atau mampu menambah nilai gizi, seperti dikembangkan golden rice yang mengandung vitamin A. Aplikasi bioteknologi dalam bidang peternakan, yaitu peningkatan produk susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST. Pengembangan hewan ternak sehingga tahan terhadap penyakit dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan misalnya dihasilkan antibiotik, vaksin, hormon insulin sintetis, dan antibodi monoklonal. Aplikasi dalam bidang forensik, bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam proses investigasi menggunakan teknik DNA fingerprinting. Manfaat bioteknologi di lingkungan. Bioremediasi yaitu memanfaatkan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Yang kedua, fitoremediasi yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan dengan menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok dan bunga matahari. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang pertama, terhadap lingkungan, dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami dan dapat merusak plasma nervah. Yang kedua, di bidang kesehatan, akibat dari organisme transgenik atau kacang kedelai dapat memicu alergi pada manusia dan penggunaan alkohol yang dapat merusak kesehatan. Yang ketiga, di bidang sosial ekonomi, dapat menimbulkan kesenjangan perekonomian karena akan menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Limbah yang dihasilkan pabrik tempe menyebabkan sampah bagi lingkungan dan menumpuk di daerah sungai sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.